Pernah kepikiran nggak kenapa ada merek yang tetap dipercaya puluhan tahun, tapi ada juga yang perlahan dilupakan orang? Coba lihat PT Pos Indonesia. Dulu banyak yang mikir pos cuma buat kirim surat, padahal mereka sekarang punya layanan logistik, keuangan, sampai digital. Tapi sayangnya belum banyak orang yang tahu. Nah, kondisi kayak gini menunjukkan pentingnya perusahaan punya sistem buat mengukur dan ngatur nilai merek mereka. Gampangnya, ekuitas merek itu adalah nilai sebuah merek di mata konsumen. Makin kuat kepercayaan dan rasa positif orang ke merek itu, maka makin tinggi pula nilai mereknya. Nah, untuk menjaga nilai itu, perusahaan harus pastiin setiap kegiatan pemasaran benar-benar berguna. Ini disebut dengan return of marketing investment. Nah, hal ini membantu perusahaan tahu apakah uang yang dikeluarkan untuk promosi benar-benar berdampak baik buat bisnis dan merek mereka. Setelah itu, biasanya perusahaan melakukan brand audit atau bisa dibilang cek kesehatan merek. Di sini ada dua kegiatan utama. Yang pertama, brand inventory, yaitu mengecek semua aset merek kayak logo, slogan, kemasan, produk, dan promosi. Dan yang kedua yaitu brand exploratory, yaitu nyari tahu apakah yang sebenarnya dipikirkan, dirasakan, dan diyakini konsumen tentang merek kita lewat riset atau survei. Nah, karena perilaku konsumen selalu berubah, perusahaan juga perlu rutin melakukan brand tracking. Beda dengan audit yang mendalam, tracking ini dilakukan secara berkala buat mantau kondisi merek saat ini. Misalnya, seberapa sadar orang sama merek kita, bagaimana citranya, dan seberapa puas pelanggan. Nah, di era digital sekarang, tracking bahkan bisa dilakukan real time lewat big data, seperti data transaksi, media sosial, sampai aktivitas pengguna aplikasi. Semua informasi ini kemudian dirangkum dalam marketing analysis dashboard, yaitu semacam panel kontrol yang bantu perusahaan melihat indikator penting. Dengan begitu, keputusan bisa diambil berdasarkan data, bukan cuma perkiraan. Nah, kembali ke kasus Pos Indonesia. Dari hasil brand audit, mereka tahu nih bahwa masyarakat masih menganggap pos itu cuma buat kirim surat tradisional. Padahal, mereka sudah punya layanan modern. Berdasarkan temuan itu, pos memperkuat identitas merek, mengenalkan layanan digital, meningkatkan promosi, dan terus memantau respon masyarakat lewat brand tracking secara rutin. Hasilnya, citra pos mulai berubah. Sekarang masyarakat nggak cuma kenal pos sebagai pengirim surat, tapi juga sebagai perusahaan logistik dan layanan digital yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Sekarang aku tanya lagi, pernah nggak sih kepikiran kenapa kalau dengar kata kosmetik halal, kebanyakan orang langsung ingat Wardah? Padahal sekarang banyak banget merek kosmetik yang juga halal. Nah, buat memahami fenomena kayak gini, perusahaan harus tahu apa yang sebenarnya ada di benak konsumen. Ini inti dari bab mengukur sumber ekuitas merek dengan memahami cara berpikir konsumen atau customer mindset. Caranya dengan cara riset kualitatif, misalnya free association. Konsumen diminta menyebutkan kata pertama yang terlintas saat mendengar nama merek. Contohnya, kalau dengar kata Wardah, apa yang muncul di benak kalian? Yap, halal, aman, terpercaya, cocok buat muslimah. Nah, asosiasi spontan kayak gini nih yang penting buat perusahaan memahami citra mereknya. Selain itu, perusahaan juga bisa pakai wawancara, observasi, sampai ngobrolin percakapan di media sosial. Dari situ, Wardah sadar kalau konsumennya itu nggak cuma cari kualitas doang, tapi juga rasa nyaman dan produk yang sesuai nilai yang mereka yakini. Setelah itu, perusahaan juga bisa mengukur secara kuantitatif. Salah satu indikator penting adalah kesadaran merek. Nah, di sini ada dua jenis indikator. Yang pertama, recognition, yaitu konsumen kenali merek saat lihat logonya, dan recall, konsumen ingat merek secara spontan. Nah, kalau untuk kosmetik halal, Wardah punya tingkat recall yang paling tinggi nih. Oh iya, selain itu ada pengukuran asosiasi merek. Ini berguna untuk mengetahui apakah asosiasi yang muncul di benak konsumen itu kuat, positif, dan berbeda dari pesaing. Nah, Wardah unggul di asosiasi halal, terpercaya, dan khusus muslimah. Nah, di era digital, perusahaan pakai sosial media listening buat mantau obrolan konsumen secara real time, dari komentar, ulasan. Mereka bisa tahu sentimen konsumen dan perubahan kebutuhan pasar. Lalu, perusahaan juga ukur respon konsumen, kayak niat beli, seberapa besar kemungkinan konsumen merekomendasikan, loyalitas, dan engagement di media sosial. Nah, banyak konsumen Wardah yang dengan senang hati merekomendasikan produk ke teman dan keluarga. Ini tandanya hubungan emosional yang sangat kuat. Untuk evaluasi menyeluruh, bisa pakai model Brand Asset Valuator yang mengukur 4 aspek, yaitu diferensiasi, relevansi, penghargaan, dan juga pengetahuan merek. Nah, Wardah punya diferensiasi yang sangat jelas lewat konsep halal, relevansi tinggi buat muslimah, serta pengetahuan merek yang sangat kuat di Indonesia. Jadi, kesimpulannya, keberhasilan merek nggak cuma soal kualitas produk, tapi juga seberapa baik perusahaan memahami apa yang ada di pikiran dan di perasaan konsumen. Makin paham customer mindset, makin kuat pula ekuitas merek yang bisa dibangun. Lanjut, pernah nggak sih kepikiran kenapa banyak orang tetap pilih Aqua meskipun air mineral lain lebih murah? Padahal secara fungsional sama-sama air minum kemasan, tapi nyatanya banyak konsumen rela bayar lebih buat Aqua. Fenomena ini menunjukkan bahwa merek yang kuat bisa berdampak nyata terhadap kinerja pasar. Nah, ini fokus kepada bab bagaimana mengukur hasil dari ekuitas merek lewat market performance. Pertanyaannya, apakah persepsi positif konsumen tadi beneran menghasilkan dampak bisnis? Nah, ada beberapa cara buat mengukurnya. Metode komparatif. Ini digunakan buat melihat seberapa besar pengaruh merek terhadap keputusan konsumen. Contohnya, orang dikasih 2 botol air mineral dengan kualitas sama. Pas label merek ditutup, mereka nggak bisa bedain. Tapi begitu satu gelas dikasih label Aqua, tiba-tiba mereka ngerasa itu lebih terpercaya dan berkualitas. Nah, perbedaan inilah yang menunjukkan kekuatan sebuah merek. Ada juga nih, conjoint analysis, metode buat memahami kombinasi atribut produk yang paling disukai konsumen.
Selain itu, ada metode holistik buat melihat nilai merek secara keseluruhan. Salah satunya pendekatan residual, yaitu mengukur nilai tambah yang dimiliki merek setelah faktor lain kayak harga, kualitas, dan promosi diperhitungkan. Kalau konsumen tetap pilih Aqua, meskipun ada produk yang lebih murah dengan kualitas serupa, selisih nilai itu adalah hasil dari ekuitas merek Aqua. Perusahaan juga bisa mengukur merek dari sisi finansial lewat valuasi. Jadi, merek dianggap sebagai aset tak berwujud yang punya nilai ekonomi dan bisa menghasilkan keuntungan di masa depan. Makanya, banyak perusahaan besar hitung nilai merek mereka buat keperluan investasi, merger, kerja sama lisensi, atau evaluasi pemasaran. Nah, metode valuasi yang terkenal antara lain adalah Interbrand, Brand Z, dan Brand Finance. Nah, balik lagi ke Aqua. Kekuatan mereknya terlihat dari kesediaan konsumen bayar lebih mahal. Mereka nggak cuma beli air mineral, tapi juga beli rasa aman, kepercayaan, dan reputasi yang udah dibangun Aqua bertahun-tahun. Kesimpulannya, ekuitas merek yang kuat harus mampu menghasilkan kinerja pasar yang nyata. Merek yang berhasil bukan cuma yang dikenal konsumen, tapi juga yang mampu menciptakan nilai ekonomi, meningkatkan penjualan, dan memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Lanjut, kalian sadar nggak sih? Gojek itu sebenarnya bukan cuma aplikasi ojek online. Di satu aplikasi yang sama, ada GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, sampai GoPay. Meskipun layanannya beda-beda, kita tetap tahu kalau semuanya dari Gojek. Nah, kemampuan perusahaan buat ngatur hubungan antara berbagai produk dan layanan kayak gini disebut arsitektur merek atau brand arsitektur. Tujuannya, biar konsumen gak bingung kalau perusahaan ngeluarin produk baru, dan setiap produk tetap bisa memperkuat merek utama. Dalam merancang arsitektur merek, biasanya ada 3 langkah utama. Yang pertama, tentuin potensi merek. Jadi, di sini, perusahaan bisa pahami identitas dan posisi merek di pasar. Nah, Gojek awalnya dikenal sebagai solusi transportasi yang praktis. Kedua, identifikasi peluang perluasan. Gojek sadar kalau konsumen gak cuma butuh transportasi, tapi juga layanan lain kayak makanan dan kirim barang. Terus yang ketiga, tentukan elemen merek. Gojek pilih pakai awalan Go di semua layanan seperti GoRide, GoFood, dan lain-lain. Ini bikin konsumen langsung paham kalau semua layanan itu masih satu keluarga besar. Ada juga konsep portofolio merek, yaitu kumpulan seluruh merek yang dimiliki perusahaan. Tujuannya, biar perusahaan bisa jangkau banyak konsumen tanpa bikin produknya saling bersaing. Setiap layanan harus punya fungsi dan target berbeda. Contohnya, GoRide buat transportasi motor, GoFood buat pesan makanan, GoSend buat kirim barang. Jangan sampai terjadi kanibalisasi atau saling makan antar layanan sendiri. Lalu, ada yang namanya hierarki merek, yang menunjukkan hubungan antara merek utama dan produk-produknya. Di Gojek, merek korporatnya adalah Gojek, sementara GoRide, GoFood, dan lain-lain adalah sub-brand di bawahnya. Strategi ini disebut sub-branding. Dengan begini, perusahaan bisa kenalin layanan baru tanpa harus bangun merek dari awal. Konsumen bisa lebih gampang nerima karena udah percaya sama merek induknya. Gak cuma itu, perusahaan juga perlu jaga citranya, atau biasa disebut dengan corporate image, yaitu bagaimana masyarakat memandang perusahaan secara keseluruhan. Citra positif bisa meningkatkan kepercayaan konsumen ke semua produk, nah apalagi kalau perusahaan punya kredibilitas. Balik lagi ke Gojek, keberhasilan GoFood, GoPay, GoSend gak cuma karena kualitas layanan, tapi karena konsumen udah lebih dulu percaya sama merek Gojek. Pas Gojek luncurin layanan baru, konsumen cenderung lebih gampang nyoba karena mereka rasa layanan itu datang dari perusahaan yang udah mereka kenal dan percaya. Kesimpulannya, arsitektur merek bukan cuma soal ngatur nama produk, ini strategi buat bangun hubungan yang jelas antara merek utama dan berbagai produk di bawahnya. Dengan struktur yang tepat, perusahaan bisa tumbuh lebih cepat, memperkuat akuitas merek, dan bikin konsumen gak bingung dengan semua penawaran yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, coba lihat truk mie instan di minimarket. Kalau lihat Indomie, kita nggak cuma nemu satu produk. Ada Indomie goreng, Indomie soto, Indomie rendang, sampai Indomie hype abis. Beda-beda rasa dan kemasan, tapi kita tahu, itu tetap Indomie. Nah, ini yang dibahas di bab ini. Bagaimana perusahaan memperkenalkan produk baru dan memperluas merek yang sudah ada lewat strategi brand extension. Ada 2 bentuk utama dari brand extension. Yang pertama, line extension, yaitu saat perusahaan menambah varian baru di kategori produk yang sama, kayak Indomie tambahin berbagai rasa mie instan. Yang kedua, yaitu kategori extension, adalah saat merek masuk ke kategori produk baru yang berbeda dari produk asalnya. Nah, kenapa sih kok banyak perusahaan yang pilih brand extension? Karena produk baru lebih cepat diterima konsumen. Kepercayaan yang udah ada di merek induk bisa langsung dipindah ke produk baru. Biaya promosinya juga lebih irit karena nggak perlu bangun kesadaran merek dari nol. Tapi ini juga ada resikonya loh, kalau produk baru nggak sesuai dengan citra merek, konsumen bisa bingung. Bahkan kegagalan produk baru bisa merusak reputasi merek induk yang udah dibangun bertahun-tahun. Oleh karena itu, keberhasilan brand extension tergantung pada seberapa kuat dan positif persepsi konsumen ke merek induk. Produk baru juga harus gampang diingat, disukai, dan punya keunikan yang beda dari produk pesaing. Perusahaan juga harus pastiin setiap perluasan merek tetap relevan dengan identitas merek induk. Makanya, banyak yang pakai brand extendability scorecard buat mengevaluasi daya tarik produk, kemampuan perusahaan, keunggulan dibanding pesaing, dan dampaknya ke kekuatan merek. Selain itu, ada juga vertical brand extension buat memperluas jangkauan harga. Upward extension kalau mau masuk ke segmen premium, downward extension kalau mau masuk ke segmen yang lebih terjangkau. Biar konsumen gak bingung, perusahaan sering pakai strategi sub-branding atau naming strategi, di mana merek utama tetap dipakai, tapi ditambah identitas khusus buat bedain tiap produknya.
Oke, balik lagi ke Indomie. Mereka sukses melakukan line extension dengan berbagai varian rasa tanpa ninggalin kategori mie instan. Konsumen tetap ngerasa semua produk itu punya kualitas dan identitas yang sama dengan Indomie yang sudah mereka kenal. Nah, Indomie juga pakai sub-branding di beberapa produk buat kasih identitas yang lebih spesifik. Kesimpulannya, brand extension adalah strategi penting buat kenalin produk baru dengan manfaatkan kekuatan merek yang udah ada. Tapi keberhasilannya nggak cuma tergantung pada popularitas merek, tapi juga kesesuaian antara produk baru dan identitas merek induk. Lanjut, pernah sadar nggak? Banyak orang di Indonesia nyebut air mineral apapun namanya tetap Aqua. Padahal yang mereka beli bisa aja merek lain. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya posisi Aqua di benak konsumen. Tapi, mempertahankan posisi puncak selama puluhan tahun itu nggak mudah. Sekarang, Aqua harus bersaing sama Le Mineral, Club, Cleo, dan merek lain yang lebih murah dan agresif. Lalu gimana caranya Aqua tetap dipercaya ya? Jawabannya adalah di mengelola merek dari waktu ke waktu, yaitu bagaimana perusahaan menjaga merek agar tetap kuat, relevan, dan bernilai dalam jangka panjang. Nah, inilah yang dibahas dalam bab ini. Membangun merek butuh waktu lama, tapi mempertahankannya jauh lebih sulit. Aqua melakukannya dengan beberapa cara. Yang pertama, menjaga konsistensi kualitas. Konsumen beli Aqua bukan cuma butuh air minum, tapi karena mereka percaya sama kualitas, keamanan, dan reputasinya. Kedua, menjaga keseimbangan antara fortifying dan leveraging. Fortifying berarti memperkuat merek lewat kualitas, inovasi, dan investasi jangka panjang. Leveraging berarti memanfaatkan kekuatan merek buat cari untung. Kalau perusahaan cuma fokus cari untung tanpa terus memperkuat merek, akualitas merek bakal melemah. Ketiga, menyesuaikan program pemasaran dengan perubahan perilaku konsumen. Dulu, Aqua dikenal lewat iklan TV dan koran. Sekarang, lewat media sosial, platform digital, kampanye lingkungan, sampai kolaborasi komunitas. Penyesuaian ini penting biar merek tetap relevan sama generasi baru. Keempat, melakukan revitalisasi merek kalau persaingan makin kuat. Revitalisasi bisa dilakukan dengan kembali ke nilai utama yang bikin merek sukses sejak awal, atau menciptakan pendekatan baru yang sesuai kondisi pasar saat ini. Nah, Aqua melakukan itu semua. Mereka kembali memperkuat identitas sebagai air minum berkualitas dari sumber mata air pegunungan yang terlindungi, sambil terus berinovasi lewat kemasan baru, program keberlanjutan lingkungan, dan kampanye edukasi soal hidrasi sehat. Hasilnya, meskipun banyak pesaing tawarkan harga lebih murah, Aqua tetap bertahan karena berhasil menjaga kualitas, memperkuat citra merek, beradaptasi dengan perubahan pasar, dan terus membangun kepercayaan konsumen dari waktu ke waktu. Kesimpulannya, mengelola merek dari waktu ke waktu adalah proses menjaga dan mengembangkan merek agar tetap relevan dalam jangka panjang. Perusahaan harus bisa melindungi ekuitas merek, beradaptasi dengan perubahan, melakukan inovasi yang tepat, dan terus membangun hubungan kuat dengan konsumen. Aqua membuktikan bahwa merek yang mampu menjaga kepercayaan konsumen dan terus beradaptasi bakal punya peluang lebih besar buat tetap jadi pimpinan pasar. Lanjut, pernah kepikiran nggak kenapa McDonald's yang terkenal dengan burger daging sapi justru nggak jual burger sapi di India? Padahal itu produk paling ikonik mereka di berbagai negara. Ternyata, saat masuk ke India, McDonald's menghadapi tantangan besar karena sebagian besar masyarakat Hindu menganggap sapi sebagai hewan suci dan gak boleh dikonsumsi. Alih-alih memaksakan produk globalnya, McDonald's justru menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Mereka bikin menu Maharaj Made dari ayam dan berbagai menu vegetarian yang sesuai dengan kebutuhan konsumen India. Kasus ini menunjukkan bahwa mengelola merek secara global nggak cuma soal bikin merek terkenal di seluruh dunia aja, tapi juga memahami bahwa setiap wilayah punya karakteristik konsumen yang berbeda. Dan ini fokus pada bab ini. Setiap daerah punya budaya, kebiasaan, dan preferensi yang berbeda. Karena itu, perusahaan perlu segmentasi pasar berdasarkan wilayah geografis, demografi, gaya hidup, maupun budaya. Konsumen India beda dengan konsumen Amerika. Dalam praktiknya, banyak perusahaan terapkan strategi branding global, yaitu membangun identitas merek yang konsisten di berbagai negara. McDonald's salah satu contoh yang bagus. Dimanapun, mereka tetap pakai logo Golden Arches yang sama, desain restoran seragam, dan standar pelayanan konsisten. Tapi, branding global juga punya tantangan. Perusahaan nggak bisa abaikan budaya lokal, bahasa, atau kebiasaan konsumen yang beda-beda. Makanya muncul konsep terkenal, think global, act lokal, yaitu identitas merek tetap global, tapi produk dan strategi pemasaran disesuaikan dengan kondisi lokal. Nah, kembali ke McDonald's India. Meskipun menyesuaikan menu, mereka tetap mempertahankan identitas merek. Konsumen tetap dapat pengalaman restoran cepat saji yang sama. Cuma produknya disesuaikan dengan budaya setempat. Selain berdasarkan wilayah, perusahaan juga lakukan segmentasi demografi. McDonald's punya Happy Meal buat anak-anak, promosi digital buat generasi muda, dan paket keluarga buat konsumen yang datang bareng keluarga. Satu merek bisa layani berbagai kelompok konsumen tanpa kehilangan identitas utamanya. Keberhasilan McDonald's menunjukkan bahwa merek global yang kuat bukanlah merek yang menjual produk yang sama di seluruh dunia. Sebaliknya, merek yang kuat adalah merek yang mampu mempertahankan identitas global sekaligus memahami kebutuhan konsumen lokal. Kesimpulannya, mengelola merek lintas batas geografis butuh keseimbangan antara konsistensi dan adaptasi. Perusahaan harus jaga identitas mereknya biar tetap kuat secara global, tapi juga cukup fleksibel buat menyesuaikan diri dengan budaya dan kebutuhan pasar lokal. Inilah kenapa prinsip think global, act lokal jadi salah satu strategi paling penting dalam membangun merek yang sukses di pasar internasional.